Apakah Presiden Trump benar-benar memanggil Bibi Netanyahu gila banget? Nah, itu menurut laporan dari Axios. Namun, kita mungkin punya alasan untuk berpikir bahwa sebagian dari laporan itu memang akurat. Mark, beritahu aku pendapatmu tentang itu. Menurutmu, apakah Presiden Trump benar-benar memarahi dia dengan kata-kata kasar soal Lebanon dan karena dia membuat kesepakatan dengan Iran atau mencoba melakukannya? Jadi, saya sama sekali tidak ragu. Meskipun saya tidak bisa memastikan dan saya tidak tahu apakah itu benar atau detail-detail dalam laporan Axios itu. Saya rasa wajar untuk menganggap bahwa ada percakapan yang sulit, percakapan di mana Netanyahu dan Trump tidak sepakat dalam skala hal. Waktu saya di Bepemin, kami biasa mengatakan itu adalah percakapan yang jujur ya, tapi yang satu ini tampaknya adalah percakapan yang sangat jujur. Dan itu karena orang-orang Iran tampaknya telah mengatakan kepada orang Amerika, jika Anda ingin pembicaraan ini berlanjut, harus ada gencatan senjata penuh di Lebanon. Dengan kata lain, mereka menggabungkan kedua isu tersebut. Dan Netanyahu mengatakan, dengarkan, kami sedang diserang oleh Hizbullah di Lebanon. Kami akan membela diri. Tujuan kami adalah membubarkan Hizbullah sebagai organisasi militer. Tujuan kami, yang juga merupakan tujuan Amerika, adalah bahwa Hizbullah, proksi teroris Iran di Iran, harus dibongkar. Sekarang, Iran, dengan alasan mereka sendiri dan kami mengerti mengapa, karena itu adalah proksi mereka, tidak ingin hal itu terjadi. Dan orang-orang Iran sebenarnya mengatakan kepada orang Amerika, tampaknya, cegah Israel melakukan ini. Ya, tidak mengejutkan. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saatnya main polisi baik, polisi jahat. Dan hari ini, atau mungkin selalu, saya berperan sebagai polisi jahat. Dan izinkan saya memberitahu Anda, ini cocok untuk saya. Benar-benar cocok. Saya sangat marah. Dan saya marah dalam beberapa hal kepada kedua pemimpin itu. Kenapa? Karena meskipun benar-benar mengerti mengapa Netanyahu harus mengikuti arahan Trump, bagaimanapun juga, Trump adalah pemimpin dunia bebas. Namun, baiklah, Trump sedang berbicara tentang negosiasi dalam postingan Truth Social miliknya. Dia juga mengatakan, saya telah melakukan percakapan yang hebat melalui perwakilan dengan Hizbullah. Hizbullah adalah proksi Iran. Hizbullah telah menembakkan drone bermuatan peledak ke warga sipil dan tentara Israel. Dan sampai sekarang kami menyebut ini sebagai gencatan senjata berdasarkan gencatan senjata Amerika dengan Lebanon dan juga Israel. Tapi tentu saja kami tetap berhak menyerang ketika kami melihat ancaman teroris yang berasal dari wilayah itu. Inilah masalahnya. Kenapa saya juga marah pada Netanyahu? Karena ketika setelah percakapan telepon itu dan bukan setelah percakapan telepon itu, setelah Presiden Trump menulis di Truth Social bahwa Netanyahu setuju dan dia membalikan arah pesawat-pesawat Israel karena mereka sedang menuju Beirut, sebuah operasi di Beirut. Sekarang kita tahu itu benar. Pesawat-pesawat itu tidak sampai ke Beirut, jadi kita tahu itu. Kita bahkan tidak tahu apakah pesawat-pesawat itu sudah lepas landas. Kita tidak tahu, tapi kita tahu bahwa sudah diumumkan bahwa itulah yang akan kita lakukan dan kita tidak melakukannya. Oke. Itu berarti bahwa hal ini telah disepakati sekarang. Dan kenapa? Sementara itu, ada yang disebut pembicaraan antara pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel melalui mediator di Washington mengenai kesepakatan damai antara Lebanon dan Israel. Karena katanya, dan kita tahu itu benar, bahwa mereka berdua, bahwa Hizbullah adalah musuh bagi keduanya, baik musuh Israel maupun Lebanon. Hizbullah benar-benar telah menguasai Lebanon. Namun pemerintah Lebanon menolak untuk bertemu dengan Israel dan ingin Israel mundur dari Lebanon Selatan. Dan aku tidak mengerti. Oke, jadi aku kesal pada semua orang karena tahu tidak, mereka bisa pergi ke neraka. Mereka seharusnya berlutut dan berterima kasih kepada Israel karena telah melakukan pekerjaan yang tentara Lebanon menolak melakukannya atau terlalu lemah untuk melakukannya. Jadi pertama-tama, kamu boleh marah, tapi menurutku kemarahanmu tidak pada tempatnya. Pertama-tama, kamu seharusnya mengatakan sesuatu itu dengan lebih halus. Presiden Lebanon menolak bertemu dengan Netanyahu, tapi mengatakan bahwa kedua pemerintah tidak saling berbicara itu tidak benar. Mereka sudah berbicara, mereka sudah melakukan 4 atau 5 putaran pembicaraan di Washington pada berbagai tingkatan. Dan ada proses perdamaian antara Israel dan Lebanon. Dan pada dasarnya hal itu sudah dikatakan dengan sangat baik menurut saya kemarin di Kongres oleh Menteri Luar Negeri Rubio, yang mengatakan jika Hizbullah tidak ada di sana, mungkin sudah ada perdamaian antara Israel dan Lebanon, dan tidak ada sengketa perbatasan.
Tidak ada sengketa serius. Kita bisa membuat kesepakatan damai dengan sangat cepat. Masalahnya adalah Hizbullah yang justru menegaskan mengapa Hizbullah harus dikeluarkan dari persamaan. Karena jika Anda mengeluarkan Hizbullah dari persamaan, Anda bukan hanya menyelesaikan masalah Israel dan bukan hanya menyelesaikan masalah Barat. Karena Hizbullah adalah musuh fanatik nilai-nilai Barat, masyarakat Barat, dan negara-negara Barat. Tapi Anda juga membantu rakyat Lebanon. Anda membebaskan mereka dari proksi teroris Iran yang menduduki negara mereka. Hal kedua yang terjadi adalah, baru seminggu yang lalu, Hizbullah secara terbuka menyerukan penggulingan pemerintah Lebanon. Jadi tak seorang pun di sini boleh punya ilusi. Hizbullah bukan hanya musuh Israel dan musuh Amerika. Hizbullah adalah musuh Lebanon dan rakyat Lebanon. Mari kita anggap, tanpa menerima semua detail dalam laporan Access, bahwa memang benar terjadi percakapan yang sulit antara Netanyahu dan Trump. Saya ingin memberitahu Anda tahu, sayalah orang yang menjadi sejarawan amatir, ya. Churchill selama Perang Dunia Kedua terus-menerus berdebat dengan Roosevelt tentang berbagai macam masalah. Tentang waktu pelaksanaan D-Day, tentang waktu operasi Torch, tentang di mana, Anda tahu, invasi seharusnya dilakukan. Haruskah benar-benar melalui Prancis, atau sebaiknya mereka masuk lewat Yunani dan dengan cara itu menghentikan Rusia masuk ke Eropa Timur? Ada begitu banyak perbedaan. Dan ketika orang-orang di kabinetnya, kabinet Inggris, mengeluh kepada Churchill tentang apa yang orang Amerika paksa Inggris lakukan. Ya. Churchill akan berkata, Anda tahu, ada satu hal yang lebih buruk daripada harus berurusan dengan sekutu, iaitu tidak punya sekutu sama sekali. Dan Presiden Trump telah menjadi salah satu yang terbaik, jika bukan presiden terbaik yang pernah ada untuk Israel. Dia telah menjadi teman yang setia. Saya akan sebutkan daftar kecil saja. Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke sana. Dia mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Dia mengatur perjanjian damai Abraham Accords, memainkan peran penting dalam tercapainya perjanjian-perjanjian tersebut. Dia meningkatkan hubungan militer, dia meningkatkan hubungan intelijen. Daftarnya masih panjang. Pria ini adalah seorang teman. Fakta bahwa dia melihat musuh utama Israel sebagai musuh Amerika dan bersedia mengambil tindakan terhadapnya, benar? Kami belum pernah memiliki teman sebaik ini di Gedung Putih. Jadi saya ingin bertanya kepada kita, apakah lebih baik memiliki seorang teman yang kadang-kadang berbeza pendapat dengan kita? Atau apakah lebih baik tidak memiliki teman seperti itu di Washington? Dan tentu saja lebih baik memiliki teman seperti itu. Poin terakhir. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang anti-Israel, dan syukurlah mereka tidak memahaminya. Orang-orang di Washington yang berpikir, kalian tahu, kalau menghadapi Israel, kalian harus datang dengan palu godam. Kalian harus mengancam mereka, lalu kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tidak. Ketika kalian datang ke Israel dengan palu godam, orang-orang Israel hanya, kalian tahu, mereka akan berkata tidak. Mereka tahu bagaimana cara berkata tidak. Kami tahu bagaimana cara berkata tidak di Israel, jika kami merasa orang Amerika menekan kami dengan cara yang tidak adil. Apa masalah Netanyahu dengan Trump? Bahwa Trump telah menjadi teman yang sangat baik dan selalu ada untuk Israel, melindungi kami di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan peralatan yang kami butuhkan untuk berperang dan sebagainya. Karena dia teman yang sangat baik, itu sebenarnya memberinya pengaruh yang jauh lebih besar atas kami. Ini agak seperti pasangan suami istri, bukan? Dua individu memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Masing-masing dari mereka harus melakukan itu agar pernikahan berjalan, agar hubungan berjalan, masing-masing harus membuat kompromi. Saya harus mengunjungi ibu mertua saya meskipun mungkin saya tidak ingin melakukannya. Tapi itu adalah bagian dari menjaga semua orang tetap bahagia. Dan jika Anda memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan Israel juga memiliki hubungan dekat, kita harus bersedia mempertimbangkan ketika Presiden Trump mengatakan sudah waktunya mengunjungi ibu mertua. Oke, dengar, aku setuju denganmu. Dan itulah mengapa tidak ada yang lebih membela Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu selain aku. Dalam tulisanku, dalam wawancaraku, dalam diskusiku dengan teman-teman di podcast ini. Dan itulah mengapa aku sangat marah sekarang. Dan mengapa apa yang kamu katakan itu, ya, konsesi, benar sekali. Kamu tahu siapa yang seharusnya membuat konsesi sekarang? Iran, Republik Islam Iran. Mereka tiba-tiba setelah semua kemenangan luar biasa ini, kemenangan bersama Amerika Serikat dan Israel, kemenangan militer, tekanan ekonomi, berbagai macam kemenangan, dan di Lebanon juga di Gaza. Tiba-tiba, tidak. Mari kita dengarkan apa yang para pembunuh Islamis itu katakan.
Dan mereka berkata, tidak, pertama-tama kita akan menandatangani nota kesepahaman. Dan dalam nota kesepahaman itu, kita akan menetapkan persyaratannya. Dan kemudian ketika kita menandatanganinya, kita akan menjalani gencatan senjata 60 hari lagi. Yang mereka lakukan hanyalah berkumpul kembali, membangun kembali. Dan sekali lagi, satu hal yang Amerika Serikat tidak pahami, meskipun dengan niat baik, adalah bahwa Timur Tengah bukanlah sekedar negosiasi biasa, bukan negosiasi properti. Dan dalam kasus ini, Anda memiliki musuh jahat yang tujuannya adalah memusnahkan Anda, bukan hanya Israel, tetapi juga Amerika. Matilah Amerika, matilah Israel. Dan Hizbullah adalah proksinya. Jadi Trump seharusnya tidak mengatakan kepada kami, tidak tahu, jangan, kami sudah melakukan percakapan yang baik dengan Hizbullah melalui perwakilan kami untuk menghentikan penembakan. Tidak. Dan omong-omong, satu hal lagi. Dan inilah kritik saya terhadap pemerintah Amerika dan kritik saya terhadap pemerintah Israel. Apakah itu berarti tidak sebenarnya? Kami mendengar Menteri Pertahanan kami, Israel Katz, beberapa malam yang lalu memberikan wawancara. Dan dia ditanya tepat tentang masalah ini antara Washington dan Yerusalem. Dan apa yang dia katakan? Kami sepemikiran, kami telah mengubah persamaannya. Persamaannya dulu begini dan begitu. Dan sekarang persamaannya adalah jika mereka menyerang kami punya hak untuk membalas. Tidak, maaf. Jika tanggal 7 Oktober mengajarkan kita sesuatu, itu adalah apa yang kita sebut sebagai kendali. Konsep itu harus dibuang jauh-jauh dan saya tidak tahu apa. Tidak, bukan jika mereka menyerang kita. Tidak, biarkan mereka membunuh kita. Setelah mereka membunuh kita, baru kita punya hak untuk merespons. Apa maksudnya itu? Tidak. Yang harus kita lakukan adalah mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif dan menghancurkan infrastruktur teroris. Kita harus mengalahkan mereka. Itulah yang sebenarnya sedang kita upayakan. Dan itulah yang juga sedang diupayakan Presiden Trump di Iran dan semuanya saling terhubung. Tapi sekarang menghubungkan Iran dan Hizbullah di Lebanon seolah-olah, oke, kita tidak bisa melanjutkan negosiasi dengan Iran jika kalian menyerang Hizbullah di Lebanon. Jadi aku, seperti yang akan dikatakan Trump, benar-benar marah tentang hal ini. Jadi aku tidak akan menggunakan kau tahu bahasamu. Itu bukan gayaku, setidaknya tidak di depan umum. Tapi aku akan bilang begini, Ruthie Bloom. Kamu mengabaikan apa yang telah dicapai. Dan mari kita bicara tentang Lebanon secara khusus di sini, benar? Sebelum 7 Oktober 2023, pasukan kejut Hizbullah, Radwan, itu adalah pasukan elit mereka, seperti pasukan Stormtrooper, Waffen SS, pasukan pembunuh elit mereka. Ya, unit elit mereka berada tepat di perbatasan kita. Mereka telah menggali terowongan ke wilayah Israel. Mereka siap melakukan apa yang Hamas lakukan kepada kami di selatan. Mereka bisa saja melakukan itu kepada kami di utara. Mereka memiliki puluhan ribu. Saya pikir jumlahnya sekitar 150.000 rudal yang diarahkan ke kawasan permukiman Israel. Mereka adalah musuh. Dan Israel, mari kita jujur, Israel, karena kami tahu perang dengan Hizbullah akan sangat-sangat sulit, Israel sangat enggan mengusik keadaan. Dan ada satu insiden khusus, saya ingat beberapa bulan sebelum perang, di mana Hizbullah mendirikan tenda di sisi perbatasan kami. Dan apakah Israel harus menurunkannya atau tidak? Dan semua ini hanya karena sebuah tenda di perbatasan. Dan membunuh 2 orang, ya. Dan apakah itu sepadan? Apakah sepadan memulai perang besar hanya untuk sebuah provokasi kecil seperti itu? Sekarang, di mana posisi kita hari ini? Benar? Pasukan Israel berada di seluruh Lebanon Selatan, di seberang Sungai Litani. Kami telah menewaskan hanya dalam beberapa minggu terakhir ratusan teroris Hizbullah, pejuang Hizbullah, komandan Hizbullah. Kami telah menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Kami telah menghantam mereka dengan keras. Kami telah menghantam mereka sangat keras. Kami sebagai kekuatan militer. Hizbullah sekarang hanyalah sebagian kecil, sangat kecil, dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Karena Israel secara perlahan tapi pasti telah melemahkan dan terus melemahkan. Salah satu alasan pemerintah Lebanon bisa mengatakan hal-hal yang dulu tidak pernah mereka katakan adalah karena Hizbullah sekarang jauh lebih lemah. Maksud saya, dulu jika seorang presiden Lebanon mengatakan dia akan memulai negosiasi dengan Israel, seperti yang kita lihat di Washington sekarang, Hizbullah pasti sudah membunuhnya langsung. Itulah kenyataannya. Jadi Hizbullah masih ada.
Hizbullah masih berbahaya. Hizbullah masih kejam. Hizbullah masih memiliki senjata, tapi itu hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka yang dulu. Dan itu adalah kemenangan besar bagi Israel yang menciptakan potensi politik karena, seperti yang Anda tahu, dulu Hizbullah selalu sangat kuat dan negara Lebanon sangat lemah. Tapi karena apa yang dilakukan Israel, Hizbullah telah melemah. Jadi, secara relatif, negara Lebanon menjadi lebih kuat. Amerika bekerja sama dengan kepemimpinan baru Lebanon ini. Dan mungkin saja Israel masih harus melakukan lebih banyak aksi militer. Tapi perlahan tapi pasti, aturan main di Lebanon sedang berubah menguntungkan Israel, menguntungkan Amerika, dan yang terpenting dalam banyak hal, menguntungkan rakyat Lebanon yang akhirnya akan mendapatkan kembali negara mereka. Oke, jadi aku setuju dengan setiap kata yang baru saja kamu ucapkan. Dan itulah sebabnya aku sangat marah. Karena dengan semua kemajuan itu dan kecerdasan kita, operasi pagar dan setiap pembunuhan, kepemimpinan, operasi luar biasa di dalam Iran, dan membunuh semua pembunuh terbesar, dan sebagainya. Kita telah membuat kemajuan luar biasa. Semua yang kamu katakan benar sekali. Jadi sekarang kita akan kehilangan momentum itu. Sekarang kita akan membiarkan mereka, kecoak-kecoak itu, kecoak teroris itu, membangun kembali. Dan dengar, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa para Islamis, selama mereka bisa bertahan, selama yang terakhir masih bisa bertahan, mereka menganggap diri mereka sebagai pemenang dan mereka bersikap seperti itu. Dan hal terburuk yang bisa kamu lakukan dalam situasi seperti itu adalah berkata, "Oke, mari kita bernegosiasi." Tidak, tidak, tidak. Kamu memohon, kamu menyerah, lalu kami tidak akan membunuhmu lagi. Baiklah, kamu menyerah. Lalu kami tidak akan menghancurkan ekonomimu lagi. Kamu menyerah dan kamu membiarkan rakyatmu bebas di Iran dan di Lebanon. Lalu kamu akan diberi imbalan, bukan sebelum itu. Dan soal gencatan senjata seperti ini adalah hal terburuk yang mungkin terjadi. Sekarang bukan berarti aku berpikir bahwa aksi militer lebih banyak itu pasti dibutuhkan. Mungkin tidak, oke. Mungkin tekanan ekonomi yang lebih besar yang dibutuhkan. Di situ, aku bukan penentu kebijakan. Tapi Presiden Trump bilang tidak ada senjata nuklir, tidak ada uranium yang diperkaya. Dan jadi, dia bilang dalam wawancara dengan menantunya di Fox News pada Sabtu malam, dia bilang mereka sudah setuju, untuk tidak membuat senjata nuklir dan juga tidak membelinya. Jadi menurut Anda seperti apa kesepakatan yang bagus itu? Pertama-tama tidak ada kesepakatan yang cukup bagus karena media akan memberitakannya. Dan kami sedang membuat kesepakatan yang hebat. Kami akan menjadikannya kesepakatan yang hebat. Kalau tidak, kami akan kembali dan menyelesaikannya secara militer. Tapi ini akan berjalan lebih cepat. Ini mungkin lebih baik dari sudut pandang kemanusiaan. Ada sesuatu yang baik juga tentang hal ini, kamu tahu, menyelamatkan banyak nyawa. Entah itu di pihak lain atau tidak, kamu menyelamatkan banyak nyawa. Tapi kita sudah dekat dengan kesepakatan yang sangat bagus. Dan jika kita bisa membuatnya bagus, kalau tidak, kita tinggal mulai lagi dengan Departemen Perang, seperti yang kita sebut. Saya lebih memilih mendapatkan kesepakatan karena kita bisa langsung membuka selat begitu ditandatangani. Satu jaminan yang harus saya miliki adalah tidak akan ada senjata nuklir. Mereka sudah setuju dengan itu. Dan itu sangat menarik. Mereka bilang, awalnya mereka berkata, kami tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Saya bilang, lalu bagaimana kalau kalian membeli senjata nuklir? Jadi sekarang dikatakan kami tidak akan mengembangkan atau dengan cara apapun membeli senjata militer. Itu perbedaan yang besar. Jadi, kamu lihat, kita sudah mendapatkan itu dari mereka. Tidak, mereka selalu menyangkal bahwa mereka menginginkan senjata nuklir. Rezim Iran selalu menyatakan bahwa mereka hanya menginginkan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Sekarang tentu saja itu bohong. Dan kita tahu itu bohong dan seterusnya. Dan Trump juga tahu itu bohong. Jadi jangan anggap itu sebagai bagian dari konsesi dalam nota kesepahaman yang mungkin membuat mereka mendapatkan dana beku yang dicairkan atau semacamnya. Maksud saya semua yang kamu katakan itu 100% benar. Ini bukan saatnya untuk berhenti dan berkata, oke, jadi ini adalah kekuatan militer besar, Israel dan Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, Iran dalam beberapa hari terakhir dan kemarin telah menggempur Kuwait dan Bahrain. Mereka menyerang kawasan Teluk. Dan kenapa mereka melakukan itu? Kita tahu kenapa mereka melakukan itu. Karena mereka ingin negara-negara itu berkata kepada Trump, oke, sudah cukup, hentikan. Cukup buat kesepakatan dengan mereka. Karena mereka melihat bahwa Trump sebenarnya tidak menangani masalah ini. Memang benar, AS telah mencegat rudal dan sedang bertempur.
Tapi apa-apaan ini? Maaf Mark, mereka sedang diserang oleh Iran sementara mereka sedang bernegosiasi dengan mereka dan Hizbullah. Maaf, itu benar-benar alasan untuk berperang kalau memang pernah ada. Jadi benar, orang-orang Iran sedang menyerang target di seluruh teluk. Tapi mari kita jujur saja, sejujurnya. Orang Amerika juga tidak bersikap lembut. Ketika mereka melihat orang Iran melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka bertindak dan mereka akan menenggelamkan kapal Iran serta menyerang target Iran. Dan mereka telah melakukan itu di seluruh teluk. Bisa dibilang ada semacam perang gesekan atau pertempuran tingkat rendah yang terus berlangsung di teluk, bersamaan dengan tekanan ekonomi dan blokade yang sedang berlangsung. Dan setiap hari, Iran semakin lemah. Setiap hari mereka punya lebih sedikit wang untuk dibelanjakan dan ada masalah di sana. Dan hal yang sama terjadi di Lebanon dengan Hizbullah yang sedang mengalami masa tersulit dalam sejarah organisasi Hizbullah. Masa tersulit mereka. Dan jika Anda melihat situasi internal Lebanon, komunitas Kristen di Lebanon menentang Hizbullah. Itu luar biasa dan itu bagus. Komunitas Muslim Sunni menentang Hizbullah. Bagus. Komunitas Druze menentang Hizbullah. Itu sangat bagus. Tapi revolusi yang sebenarnya adalah bahwa komunitas Syiah yang dulunya merupakan basis utama Hizbullah, Hizbullah dulu bisa mengandalkan dukungan 100% atau hampir 100% dari mereka. Semua laporan terbaru menunjukkan dan komunitas Syiah yang merupakan sekitar 40% dari populasi Lebanon, bahwa di basis utamanya, Hizbullah mulai melihat retakan besar dalam tingkat dukungannya. Semakin banyak orang Syiah yang bangkit dan berkata, Hizbullah, kamu harus menghentikan ini. Hizbullah, kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Hizbullah, kamu membawa lebih banyak penderitaan kepada komunitas Syiah daripada manfaat yang kamu berikan kepada kami. Dan itu karena aksi militer Israel. Dan mungkin kita harus terus melakukannya. Tapi maksud saya, tekanan kita dan situasi politik sedang bergerak ke arah yang positif. Dan seharusnya kita, maksud saya kadang-kadang saya pikir itu Lenin dalam revolusi Bolshevik. Saya pernah mengutip Trotsky di podcast kami. Dan kali ini saya akan mengutip pendiri negara Soviet, bapa negara Soviet. Dia berkata, 1 langkah mundur, 2 langkah maju. Dengan kata lain, kamu bisa mundur secara taktis untuk maju dan mencapai tujuanmu. Dan saya pikir begitulah cara Netanyahu melihat situasinya. Dia akan membuat konsesi di sini dan begitu juga dengan Trump, kan? Tapi intinya adalah tetap fokus pada tujuan dan capai tujuan itu. Dan di sini saya ingin mengatakan satu hal terakhir. Jelas bukan Netanyahu, tapi Trump setiap kali dia berbicara dan membahas kepemimpinan Iran, dia membicarakan kepemimpinan Iran dengan cara yang tidak pernah dilakukan Biden, Obama, atau George W. Bush. Mereka selalu jauh lebih sopan. Dia menyebut mereka, Trump menyebut mereka fanatik, menyebut mereka gila, menyebut mereka sekte pembunuh menurut saya, benar? Saya rasa Trump tidak punya ilusi tentang siapa yang sedang dihadapi. Mungkin pemimpin Amerika lainnya punya. Trump tidak punya ilusi seperti itu. Dan saya pikir dia memang benar bahwa dia, Anda tahu, adalah seorang pengembang properti sebelum dia terjun ke dunia politik. Tapi saya berharap itu memberinya keterampilan negosiasi untuk mendapatkan hasil terbaik dari perang melawan Iran yang sedang berlangsung ini. Saya pikir dia punya potensi untuk melakukan itu. Saya masih, meskipun menurut Axios, dia menghina Perdana Menteri saya dan negara saya ya. Saya masih akan. Saya optimis bahwa seluruh krisis dengan Iran ini akan berakhir baik untuk Israel, baik untuk Amerika, baik untuk dunia, dan mungkin bahkan baik untuk rakyat Iran. Ya, saya tentu saja berharap begitu. Dan salah satu tanda optimis adalah bahwa di masa lalu, setiap kali Axios merilis laporan konyol tentang bagaimana Washington dan Yerusalem pada dasarnya adalah musuh, tepat setelah itu terjadi perang 12 hari. Dan kemudian setelah itu adalah tanggal 28 Februari ketika operasi gabungan ke Iran dilakukan. Jadi sebenarnya mungkin saja apa yang sedang terjadi itu, kamu dan aku akui, aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan hanya karena Trump mengatakan ini dan itu dan hal lainnya, kadang-kadang dia hanya mengelabui kita. Mungkin juga tidak, kita tidak tahu. Dan ternyata sangat sedikit bocoran yang terjadi. Laporan Axios sebenarnya bukan benar-benar bocoran. Itu hanya dianggap bocoran jika percakapannya benar-benar terjadi. Kalau tidak, itu bohong, bukan bocoran. Maksudku, kamu bisa saja membocorkan cerita palsu dan siapapun yang melakukannya. Tapi aku akan bilang, aku benar-benar berharap kamu benar. Dan semua itu, aku hanya ingin bilang bahwa aku tidak punya masalah jika Netanyahu membuat konsesi kepada Trump.
Aku memang punya masalah jika Trump dan Netanyahu membuat konsesi kepada Teheran, kepada Hizbullah, kepada Hamas, kepada Fatah. Itu ada perbedaan besar ketika kamu bilang suami dan istri. Oke, itu tidak sama. Kita harus sangat berhati-hati karena setiap kesalahan yang kita buat ke arah sikap mengalah. Atau aku akan bilang mengambil risiko yang sudah diperhitungkan dengan musuh-musuh itu membawa kita langsung ke pembantaian 7 Oktober. Dan aku tidak tahu kapan kita akan bisa pulih dari itu. Oke? Jadi aku akan merespon sekarang, aku ingin kembali ke percakapan antara Trump dan Netanyahu, yang entah bagaimana bocor atau sebenarnya tidak bocor, tapi Axios memuat laporan ini, benar, bahwa percakapan itu bernada sangat ketus. Apakah itu kata yang tepat? Singkat dengan bahasa yang sangat keras. Dan dengan cara yang lucu, secara paradoks, mungkin itu justru menguntungkan kedua pemimpin tersebut. Dan aku ingin menjelaskan alasannya. Jelas, kamu tahu, orang-orang Iran biasanya berpikir jika Israel dan Amerika bertengkar, itu baik untuk mereka. Meskipun mungkin hari ini mereka khawatir tentang apa yang kamu katakan, bahwa terakhir kali, kamu tahu, mereka mendengar laporan tentang pemimpin Amerika dan Israel bertengkar, tiba-tiba mereka diserang keesokan harinya. Jadi aku berharap mereka juga memikirkan hal itu. Tapi dari sudut pandang Trump, kamu tahu, bocoran atau laporan berita bahwa dia bersikap tegas kepada Netanyahu itu bagus untuk Trump. Dia menunjukkan kepemimpinannya. Dia sedang dikritik oleh berbagai macam orang yang memang tidak terlalu suka dengan Israel. Dikatakan, kamu tahu, bahwa Netanyahu menariknya seperti sapi dicocok hidungnya, dan dia hanya seperti anjing peliharaan Netanyahu. Dan sekarang dia menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada Amerika, dan menunjukkan kepada pendukungnya. Dialah yang mengambil keputusan, dan dia memberitahu Netanyahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi bagi Trump itu bagus. Secara paradoks, mungkin percakapan ini juga baik untuk Netanyahu. Karena selama 2-3 minggu terakhir, semua orang telah mengatakan kepada Netanyahu, oposisi, ya, Lapid dan Bennett dan Eisenkot, semua orang ini dan Lieberman yang ingin menggantikan Netanyahu sebagai Perdana Menteri, ya, dalam pemilu mendatang. Tapi mereka bilang Netanyahu sudah menjadi boneka Trump, dia menjadi budaknya Trump. Bahwa Trump berkata kepada Netanyahu, lompat, dan Netanyahu menjawab, seberapa tinggi? Dan bahwa dia mengikat tangan Israel dan kita telah menjadi negara bawahan. Dan Perdana Menteri Israel adalah pemimpin negara bawahan dan bawahan yang sangat patuh. Dan karena Trump telah menjadi teman yang sangat baik bagi Israel, jadi Israel tidak punya pilihan selain menerima persis apa yang dia katakan kepada kita, benar? Dan kemudian Trump juga telah membantu Netanyahu dalam masalah hukum dan hal-hal lainnya. Jadi Netanyahu telah menjadi pemimpin yang tidak berdaya, yang tidak bisa melindungi kepentingan vital Israel. Itulah narasi dari pihak oposisi. Jadi laporan tentang Trump dan Netanyahu yang memiliki percakapan berbeda, itu bagus untuk Trump, karena Trump bisa mengatakan, saya yang memimpin, benar? Tidak ada yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Saya yang memimpin. Tapi Netanyahu bisa memberi pengarahan kepada wartawan Israel dan mengatakan kepada rakyat Israel, dengar, Trump adalah teman yang hebat, tapi ketika saya perlu, saya akan membela kepentingan Israel. Jadi secara paradoks, laporan Axios ini yang tampaknya, setidaknya di Israel, orang-orang senior mengatakan mereka sudah memeriksa ceritanya dan mereka bilang ceritanya tidak akurat. Tidak akurat, ada kesalahan. Mereka tidak mengatakan berita palsu. Tidak mengatakan berita palsu. Mereka bilang itu tidak akurat. Tapi itu juga berarti mungkin itu adalah percakapan yang tegang dan mungkin Trump tidak menggunakan kata F. Dan itulah sebabnya itu dianggap tidak akurat, benar? Kamu tahu Netanyahu tidak pernah menggunakan kata F. Kamu sudah mengenalnya sejak lama, dan aku harus bilang, Netanyahu tidak pernah. Aku belum pernah mendengarnya menggunakan kata F atau kata dalam bahasa Ibrani yang sebanding. Dia sangat terkendali dan bermartabat, sedangkan Trump lebih ceplas-ceplos. Oke, kamu benar. Dia adalah seorang pengembang properti di New York dan bahasanya mencerminkan hal itu. Dan itu juga kadang-kadang terasa sangat menyegarkan. Tapi yang pasti, Netanyahu tidak mengucapkan kata kasar apapun, sekeras apapun dia, atau tidak keras dalam percakapan itu. Kita tahu dia tidak mengumpat. Tapi begini Mark, semua yang kamu katakan benar, kecuali sekali lagi kamu tahu kamu membicarakan semua geostrategi ini. Kamu harus mempertimbangkan bahwa geopolitik tidak sama di setiap situasi. Itu tidak sama dengan Uni Soviet. Kamu tahu, almarhum Bernard Lewis yang hebat dulu sering mengatakan, ini tidak sama seperti, kamu tahu, kehancuran timbal balik yang terjamin antara Amerika dan Uni Soviet. Kenapa?
Karena para Islamis, rezim di Teheran tidak peduli tentang itu. Rezim di Teheran dengan senang hati dan memang melakukannya, mengorbankan seluruh rakyatnya sendiri demi membuat imam ke-12 naik ke surga atau apapun itu. Dan kita sudah melihat itu. Dan mereka tidak punya masalah membantai rakyatnya sendiri, orang-orang yang bergantung pada Trump. Dan Trump berkata bantuan sedang dalam perjalanan. Dan izinkan saya menambahkan satu hal lagi. Dan penting untuk mengatakan ini, terutama kepada orang-orang barat yang benar-benar Anda tahu gerakan Me Too dan semua ini. Tahukah Anda bahwa pengawal revolusi dan milisi Basij, salah satu hal yang mereka lakukan terhadap perempuan adalah memperkosa mereka, para tahanan perempuan, dan perempuan sebelum mereka dibunuh, mereka diperkosa agar tidak bisa masuk surga. Jadi setelah kematian. Oke, ini adalah praktik di antara mereka. Saya ingin menyebut mereka binatang, tapi binatang tidak bersalah atas kekejaman. Binatang itu hanya, Anda tahu, mengikuti naluri mereka sendiri. Yang saya coba katakan adalah Anda tidak bisa menggunakan strategi yang sama, strategi geopolitik yang sama dengan para Islamis seperti yang Anda lakukan. Itulah mengapa setiap kali Trump berkata, lihat Venezuela, lihat apa yang kami lakukan. Kami langsung masuk, kami lakukan ini. Venezuela bukanlah kelompok Islamis. Anda tidak bisa membandingkannya dengan itu. Dan saya hanya berharap para ahli Timur Tengah, kita, ngomong-ngomong, pada tahun 1979 ketika orang-orang ini mengambil alih Iran, salah satu masalah Amerika adalah CIA. Tidak ada yang tahu bahasa Farsi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Itu ide mereka. Mereka punya banyak, mirip dengan 7 Oktober. Seperti Jimmy Carter bangun suatu hari dan berkata, apa? Staf di kedutaan saya disandra? Apa yang bisa saya lakukan tentang itu? Oke. Saya mencoba mengatakan bahwa kita harus belajar. Seperti yang dikatakan Trump, selama 47 tahun mereka telah mempermainkan Barat, tapi mereka juga membunuh rakyat mereka sendiri, membantai mereka. Dan orang-orang itu mulai kecewa pada Presiden Trump. Dan saya bisa memahami mereka. Jadi podcast kita sudah berjalan setengah jam dan kita akan mengakhiri dengan sedikit pembahasan politik Israel. Yaitu, kita masih belum punya tanggal pasti untuk pemilu. Kita tahu itu akan berlangsung antara bulan September atau Oktober, tapi tanggal pastinya belum diputuskan. Minggu lalu kita pikir mungkin saat kita bertemu minggu ini kita sudah punya tanggal pasti, tapi ternyata belum. Saya kira kita harus sudah punya tanggalnya, paling lambat minggu depan. Tapi yang jelas, situasi konstitusional akan berubah begitu tanggal pemilu sudah ditetapkan. Dan koalisi telah mendorong pengesahan undang-undang untuk mencoba menyelesaikan legislasi sebelum parlemen membubarkan diri saat kita menuju pemilu. Dan mereka telah mendorongnya dengan fokus utama pada isu reformasi peradilan yang merupakan isu besar di Israel tepat sebelum 7 Oktober. Ruti, dalam waktu singkat yang kita miliki, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu tentang hal ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa saya percaya reformasi peradilan akan menjadi salah satu isu kunci dalam pemilu ini. Karena dulu selalu tentang pembentukan negara Palestina. Kamu berada di pihak mana dalam isu itu? Dulu sekali itu sudah tidak relevan lagi. Bahkan kaum kiri pun sudah tidak membicarakannya lagi karena karena orang-orang Palestina, kamu tahu, tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyia-nyiakan kesempatan. Saya kebetulan percaya bahwa reformasi peradilan akan menjadi isu kunci di sini. Bagaimana menurutmu? Saya pikir benar, maksud saya itu akan menjadi isu utama karena benar-benar membagi kedua pihak. Isu Palestina sudah tidak lagi memecah belah. Dulu isu itu membagi masyarakat Israel. Sekarang, seperti yang kamu katakan dengan benar, pihak kiri tidak mau membicarakannya. Maksud saya, jika kamu memaksa mereka untuk membicarakannya, mereka akan bilang iya, tapi itu bukan bagian dari poin pembicaraan mereka. Itu bukan bagian dari kampanye mereka. Dan saya akan menceritakan sebuah kisah. Dan dengan ini, mungkin kita akan mengakhiri siaran kita. Sebelum pemilu terakhir, kami mengadakan pemilu terakhir kami. Itu terjadi pada tahun 22 Desember 2022. Ya. Dan pemerintah dibentuk pada awal tahun 23, benar? Saya ingat, tidak ya, pemilihan umum diadakan pada November 2022 dan pemerintah dibentuk pada akhir Desember 2022. Jadi saya ingat, dan ini adalah cerita yang bagus, dan saya ingin membagikannya kepada Anda dan para penonton serta pendengar kita, dan mereka bisa memberitahu saya nanti apakah mereka suka ceritanya atau tidak. Saya tinggal di rumah saya di Modi'in, dan saya sedang berada di lampu lalu lintas saat memasuki jalan utama menuju Tel Aviv. Dan Meretz yang merupakan partai sayap kiri sangat berpandangan damai dan dikaitkan dengan Oslo, Peace Now, Anda tahu.
solusi dua negara, mereka membagikan mawar merah kepada semua pengemudi yang menunggu lampu lalu lintas berubah. Dan pada satu mawar yang Anda dapatkan, saya tidak tahu berapa banyak yang harus mereka bayar untuk mawar itu, tapi mungkin mereka mendapatkan petani dari kibuts sayap kiri untuk memberi mereka diskon. Dan ada 5 alasan kalau saya ingat dengan benar. Mungkin 6, tapi ada beberapa alasan mengapa Anda harus memilih Meretz. Dan alasan nomor 1 adalah karena kita harus menyingkirkan Netanyahu. Tentu saja mereka ingin menyingkirkan Netanyahu. Alasan nomor 2 adalah kita harus memastikan bahwa komunitas LGBTQ di Israel memiliki hak yang sepenuhnya setara. Alasan nomor 3 adalah hak-hak perempuan. Alasan nomor 4, kita harus melawan pemaksaan agama. Alasan nomor 5 adalah kita harus membela supremasi hukum dan demokrasi liberal Israel, dan seterusnya. Tidak ada di daftar alasan itu yang menyebutkan solusi dua negara atau kenegaraan Palestina. Dan ketika pihak kiri tidak ingin membicarakannya dalam propaganda pemilu mereka, saya ingin mengatakan kepada para pendukung Palestina di luar negeri, bukan para antisemit gila, tapi orang-orang yang bersimpati pada aspirasi Palestina. Saya ingin Anda ingat bahwa orang-orang seperti Netanyahu selalu sangat skeptis terhadap Palestina. Oke, baiklah. Tapi ketika sayap kiri Israel, orang-orang yang dulu mendukung Oslo dan solusi dua negara serta rekonsiliasi, ketika mereka tidak ingin membicarakannya, ketika Palestina telah kehilangan dukungan dari sayap kiri Israel, apa yang telah dilakukan oleh Palestina? Dan semua itu cerita tentang mawar di lampu lalu lintas itu sebelum 7 Oktober. Bayangkan betapa hal itu semakin ditekankan sejak saat itu. Tentu saja. Baiklah, sampai minggu depan. Dan mari kita berharap, entahlah, ada kabar baik minggu depan di semua bidang. Saya juga berharap begitu.